Tapi saya tanya, setahun itu berapa kelompok sih dibantu? Mana anunya? Paling 5, 10, oke. Terus yang lainnya seperti apa? Terserah itu, Holti, Pora. Sekarang seumpama dia membiayai atau memberikan pinjaman kepada petani sampai 50 juta. Walaupun siklusnya sampai setahun atau 2 tahun. Tapi ingat, ketika panen petani di tahun pertama atau tahun kedua itu, di sana ada perputaran uang yang sangat besar. Yang sangat tidak mungkin petani itu menerima hasil jualnya dengan uang cash. Bayangkan kalau ratusan juta per petani dikali sekian banyak anggota, itu uang yang akan mengendap di bank. Jika kita bisa bersinergi kelompok ini dengan desa, di sana ada BUMDes yang ingin kami bantu. Kalau ini tidak terjadi, maka ada 2 NGO yang ingin kerjasama dengan kami. Kami masih tutupin karena kami masih mencintai daerah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, berapa? Itu uang pemerintah. Tapi saya tanya, setahun itu berapa kelompok sih dibantu? Mana anunya? Paling 5, 10, oke. Terus yang lainnya seperti apa? Ya tahun depan nunggu bantuan pemerintah. Kan gitu, selalu berulang-ulang. Berbasis proposal juga. Bagaimana proposal, siapa yang dekat, siapa yang sering buat proposal, itu yang dapat. Ini kenapa saya juga bukan orang politik kok. Saya juga berangkat dari pemikiran seperti oke Bu, kita target sekarang mana sih saudara-saudara kita yang masih di bawah garis kemiskinan, kita petakan, kita lihat potensinya, lagi kita cari komoditas yang ya paling tidak anak muda dapat 3-5 juta per bulan, 2-3 yang hari ini diam, hari ini bingung mau ngapain ya saya, lamaran pekerjaan dikirim ke sana kemari. Betul. Nggak tembus. Ya, itu. Ini kita lihat di depan mata nih. Kalau nggak kerja, maunya kerja di kantor di mana, ya semua terbatas. Padahal kita punya sepanjang itu luas. Nah itu yang di pemikiran saya, petani milenial, terserah itu Holti, Pora ataupun apapun itu, ayo kita duduk bersama. Kita punya, sekarang sudah kita punya konsep, niat, kita punya orang-orang banyak yang luar biasa akan membantu kita, dari akademisi, dari yang punya ilmunya. Gak ada uang juga nggak jalan kan? Makanya itu kita coba bangun kemitraan dengan beberapa perbankan. Alhamdulillah kemarin saya juga sempat di Jakarta, juga ketemu Pak Hans, adalah bagian pembiayaan dari Kementerian Pertanian. Jadi skemanya masih kita susun, yang jelas mereka butuh calon tani dan calon lahan juga berapa luasnya data. Kemudian beliau juga akan ke sini dalam waktu dekat untuk survei. Ya proses kemitraan ini sebenarnya ya ini kan pemberian modal gitu loh, bukan pemberian bantuan hilang gitu. Kenapa bantuan hilang sering saya juga ya kita melihat juga berangkat dari situ, kasih bantuan sapi 6 bulannya hilang, bantuan bibit. Kalau di bantuan semua ngerasa butuh, kalau ada bantuan semua ngerasa butuh, miskin, macam lah ya. Tetapi kontinuitasnya kan nggak ada. Ya, namanya kita ngasih bantuan, kalau dia nggak dipakai dengan maksimal ya sakit hati gitu kan. Nah berangkat dari situ, oke, sekarang pemerintah ini kita coba bukan sebagai pemberi, sebagai mitra, untuk mendampingi. Kita pastikan nih 6 bulan setelah kita dampingi, orang yang kita dampingi itu memang bisa mandiri, bisa hidup.
Jadi itu Pak, itu targetnya. Nah, targetnya mungkin bukan 5-10 lagi yang kita bantu, bisa ratusan kelompok. Nah, ini yang memang butuh konsistensi, butuh perhitungan yang matang. Kenapa saya bilang perhitungan yang matang? Namanya kita mengajak masyarakat untuk berbisnis, paling tidak biayanya sudah ada, kemudian pemasarannya sudah kita coba siapkan, dia punya keringat, dia punya tenaga, dia punya waktu, itu bisa jadi uang. Nah, itu yang coba kita, teman formulasinya memang itu tadi, saya, Bu Yuni, Bu Evi, terus berpikir lah bagaimana ini bisa jalan, kelompok tani, kelompok ternak juga. Nah, ini yang ke depan mudah-mudahan lah, paling tidak sekarang kalau orang bilang anak muda lah Pak susah jadi pekerja ini, Pak ini kita juga susah cari uang ini dan sebagainya, ya sedikit-sedikit kita coba untuk mandiri. Nah, pemikiran saya seperti itu sih Prof. Iya betul Pak, iya betul. Jadi APBD yang terbatas itu jangan diberikan cuma-cuma. Jadi mestinya nanti BUMDes, nah itu yang ada itu, nah di situ. Jadi digulirkanlah dalam bentuk pinjaman bergulir, nah, sehingga produktif. Ini sudah petani itu sekarang itu sudah manja, rata-rata sudah manja karena bantuan bibit jagung, bantuan ini, bantuan itu, nah sehingga nggak produktif. Nah, caranya produktif ditaruh di bank atau itu nanti di BUMD. Nah, petani bisa akses yang sesuai dengan itu. Nah, tentu uang itu tetap tidak hilang. Dan bukan uang yang kita. Nah, nanti yang bisa dibantu itu ada yang gagal. Jadi oke, dibantu bunganya. Jadi waktu tapi itu cuma sekali aja gitu, nanti itu yang harus dilakukan. Harus dilakukan itu sehingga uang itu terus menumpuk terus, nanti tahun ini dianggarkan dia. Nah ini katanya BUMD sudah ada dapat penganggaran. Nah tentu harus ada polusi kebijakan. Jadi asal polusi kebijakannya itu jelas, terus ada proteksi ke tata niaga. Nah itu yang belum ada. Jadi proteksi tata niaga. Jadi kalau sudah datang orang dari luar, susah. Jadi sudah harus uang dulu. Harus uang dulu. Petani. Iya. Uang itu sudah di sana Pak. Nah, jadi kalau kelompok ini sekarang Pak memproteksi. Jadi kelompok itu menjadi menjadi pembola. Jadi dia harus bisa. Nah nanti kalau terkoordinir dengan BUMD, nah nanti optakernya itu BUMD kerjasama dengan beberapa perusahaan, banyak sekali perusahaan yang mau orang banyak sekali perusahaan. Jadi salah satunya PT Nusantara Persada Gresik itu sudah ini. Jadi itulah Pak yang perlu dilakukan. Kalau orang ini kami sudah mengembangkan satu musim, satu musim, bisa 2 musim, bisa 3 musim, tapi umumnya 2 musim. Setahun. Nah, 2 tahun. 2 tahun. Tapi yang satu musim di sana itu di tempat sana itu di tempatnya Pak Osman. Bapak bisa lihat itu. Ini di Torean itu, ya sudah bisa dilihat sana. Jadi sudah bisa dilihat di satu musim itu sudah sekitar 1,5 kilo. Itu layak dijual. 1,5 kilo. 1,5 kilo. Kalau dalam 1 hektar berapa dia? Jadi hitungan kasar itu bodoh-bodohannya saja. 1 hektar itu kalau 40.000, gampang saja 1 kilo 40 ton. Harga sekarang bisa nanti mencapai 10.000 bahkan 15.000 per kilonya. Nah kalau dibuat chip bisa 70.000, 80.000. Nah itu angka kasar saja gini-gini Pak. Kemarin itu di sana itu ada yang dijual di Batam, dapat mobil Pak 1 hektar.
Dapat mobil panen, nanti minta anuan itu. Jadi rata-rata ya 600 juta Per sekali musim. sekali musim. Ya, kalau 2 kali musim dia meningkat lagi bobotnya. Jadi banyak yang nahan. Nah, kalau harga masih sekarang ini baru nanti Agustus top. Nah, nanti bisa tembus 15.000. Nah, petani Sambi Ellen sama Loloan udah pintar-pintar, nggak mau dijual sekarang. Ya diekstrak di dalam tanah aman. Nah, kalau jagung kan Bapak Tunda jual, busuk dia. Nah, nanti harga di awal murah, di tengah kalau sudah bisa ke 4.000 sudah bagus. Sudah 4.000. Nah, anak saya tanam 2 hektar. Khususnya teman-teman petani yang ada di Eropa. Yang kedua, kita juga sebagai petani peduli tentang percepatan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara, khususnya di pertanian. Nah, terkait yang disampaikan sama Bapak tadi, saya setuju di poin keduanya. Maka BUMD itu lebih cepat lebih bagus. Karena kalau kita menunggu tahun depan, karena sekarang tuh masuknya pasca panen, di sana ada ketersediaan kata yang harus kita distribusikan ke masing-masing kelompok. Jadi kalau berbicara perbankan, sebenarnya di sini tidak dipahami oleh bank itu ada satu. Coba dipahami siklus orang itu, mungkin bank itu banyak akan mendukung petani. Apalagi dengan bunga ringan, tidak di bunga pun dia akan dapat untung di sana, Bang. Contohnya begini, Bapak Ibu mohon izin nanti dikoreksi kalau saya salah. Sekarang seumpama dia membiayai atau memberikan pinjaman kepada petani sampai 50 juta. Walaupun siklusnya sampai setahun atau 2 tahun. Tapi ingat, ketika panen petani di tahun pertama atau tahun kedua itu, di sana ada perputaran uang yang sangat besar. Yang sangat tidak mungkin petani itu menerima hasil jualnya dengan uang cash. Bayangkan kalau ratusan juta per petani dikali sekian banyak anggota, itu uang yang akan mengendap di bank. Dan petani itu tidak akan menerima uang cash karena jumlahnya banyak. Jadi kalau dari BUMD lebih cepat menggabungkan atau melingkar kami dengan bank, itu juga akan membantu karena ada ketersediaan kata. Terus yang kedua, nah ketika kita bisa bersinergi kelompok ini dengan desa, di sana ada BUMDes yang ingin kami bantu. Mungkin dari BUMDes bisa ke daerah juga. Makanya semoga ini bisa jadi pertimbangan juga bahwa kami petani sudah siap bekerja sama. Tetapi kalau, mohon maaf, kalau ini tidak terjadi, maka ada 2 NGO yang ingin kerjasama dengan kami. Kami masih tutupin, karena kami masih mencintai daerah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bravo.